Ini dulunya rumah lama, terus direnovasi total, dirombak semuanya jadi rumah yang lebih modern dan nyaman dihuni. Selamat datang di Inspira Homes Alo House. Yuk. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Adisi. Saya bekerja di salah satu kantor konsultan di Jakarta. Dan selamat datang di Alo House. Oke, sekarang udah sama Mbak Adisi nih. Halo Mbak. Halo Mbak. Makasih banget loh. Aku juga terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh dari Depok ke Tangerang. Lumayan lah ya, 1 jam. Bener. Katanya ini rumahnya baru banget jadi. Bener, ini kita baru banget jadi tuh 4 bulan yang lalu dan kita baru nempatin ini juga 4 bulan. Berarti bener-bener rumah baru ya? Bener rumah baru gitu. Luas tanahnya berapa Mbak Adisi? Ini luas tanahnya itu 187, luas bangunannya itu di 123. Berapa kali berapa lebarnya? 11 kali 17. Oh, 11 kali 17. Iya. Wih, lebar banget loh. Dari ujung situ ya? Bener, Sampai sana. sampai sini. Bener, ini tuh sebelumnya rumah existing, rumah biasa ini kan kompleknya komplek lama ya, jadi rumahnya rumah asli. Zaman dulu itu udah kita tempatin sebelumnya. Itu kurang lebih udah 5 tahun nempatin rumah ini, terus ada beberapa accident yang mungkin kita putuskan untuk bongkar total. Renov total. Jadi benar-benar bangunan lama itu kita hancurkan, diratakan, termasuk kita juga bikin pondasinya semuanya baru. Dan yang paling utama tuh dulu tujuannya adalah ninggiin lantai dasar, ngedak ya. Karena kan ini emang daerahnya daerah banjir. Jadi kita putuskan untuk bangun dan tujuan utamanya adalah dulu ninggiin rumah gitu. Tapi kita emang maunya tetap 1 lantai aja deh. Secara desainnya pun berubah juga sebenarnya ya. Bener. Desain dari fasadnya kan kalau misalnya aku ngeliat di sekitarnya sini kan kelihatan ya bentuk awal bangunannya ya. Bener kelihatan. Nah, ini benar-benar berubah banget. Nah, pasti biasanya teman-teman tanya nih. Soalnya tadi pas aku nyampe juga emang paling beda ya rumahnya di sini. Terus kayak lucu banget gitu fasadnya. Boleh tau nggak sih Mbak pakai arsitek atau enggak sih berarti? Pakai. Jadi arsiteknya hanya kita membantu untuk bantu desain dan juga kerangka kerjanya gitu. Oh, berarti kalau kontraktornya enggak ya, tukangnya? Enggak. Dari Mbak Adisi sendiri? Bener, kita tukangnya pakai tukang sendiri, tetap sistemnya borongan, itu jasa dan material. Itu arsiteknya IG-nya di lingkup.alo. Oke, ntar kita masukin ya teman-teman. Boleh tahu nggak ini tuh konsepnya seperti apa sih? Iya, jadi konsepnya itu kita awalnya maunya fasadnya itu skandi, tapi ada unsur industrialnya sedikit gitu. Oke, makanya warnanya juga campuran bentuknya kan plana ya, skandinya dari situ, dan warna kayak pagar dan beberapa temboknya pakai cat dekoratif abu-abu semen gitulah. Jadi kayak expose gitu ya, kayak ada sisi industrialnya lah ya. Dan ini juga sebelah sini kan kalau kita lihat warnanya full hitam ya. Cuma sebelah sini beda nih. Iya. Ini apa sih Mbak? Ini itu roster. Ini roster ya? Iya. Oh, ini itu roster, kita mix gitu ya sama bata tempel biar bervariasi. Dulu tuh ini juga ada ceritanya nih pagar ini nih. Karena ini pagar ini paling terakhir kita bangun kan. Ini tuh besinya itu dari rumah lama, dari bangunan yang lama itu, dan dimanfaatin kembali di sini. Kita manfaatin, tapi kita rubah bentuk gitu, bener-bener dibongkar dari awal gitu. Dan kita pengen itu bentuknya yang segitiga mengikuti dengan bentuk plananya. Iya, karena emang di bagian atas ini sih emang unik ya. Ada variasinya, karena nggak mau tertutup banget dari luar juga, biar ada sedikit kelihatan dalamnya gitu. Dan ini juga makanya kita mix dengan roster itu biar nggak terlalu tertutup rumahnya. Jadi biar nggak masif gitu ya, semua tertutup. Bener. Masih ada udara yang masuk juga. Ada udaranya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, kalau di sini yang tadi kayak Mbak Adisi bilang ya emang kelihatan ya ini naiknya berapa senti Mbak? Masih ini naiknya kurang lebih 80 ada kali ya? Iya, lumayan tinggi nih. Kalau di atas ini udah kerasa perbedaannya sama di jalan utamanya ya. Iya. Kalau ini pakai batu alam atau? Ini andesit 10 kali 10. 10 kali 10 ya. Awalnya gambarnya nggak gini, jadi kebanyakan desain yang kita pilih, materialnya, bentuk pagarnya itu kita dari kita sendiri gitu, kita variasiin sendiri. Ini pagarnya juga dulu pagar lama dari rumah lama. Ini kan kayunya kayu merbau yang cat duko aja. Baru ya. Diperbarui seperti ini. Oke, ayo Mbak kita buka. Oke. Kita udah di carportnya nih Mbak. Nah pas di dalam sini baru kelihatan lagi nih ada pembagiannya. Ini untuk carport ya? Bener. Berapa meter nih Mbak? Ini luas carportnya itu 6 meter kali 4.
6x4. Iya. Terus di sebelah sininya? Sebelah sini itu sebenarnya pengennya itu taman, tapi bisa buat bermain anak. Kalau kita bikin taman basah, akan perawatannya juga susah ya, dan pasti gampang kotor. Akhirnya kita pilih ya udah di semen aja deh, karena bisa buat main anak-anak di luar, main sepeda, main bola gitu kan. Ini kan rumahnya jalan langsung ke jalan raya, jadi anak-anak punya space. Lebih aman juga di dalam lebih aman, sini bener. Ya? Ini kan cukup luas ya Mbak ya? Bener. Nah pertanyaanku nih pertanyaan iseng aja ya. Iya. Kenapa carportnya nggak dilebarin gitu kan Mbak? Oh, bisa buat untuk 2 mobil ya? Iya benar. Itu emang hanya untuk 1 mobil. Tapi ini juga bisa untuk parkir mobil sih kadang-kadang. Iya sih, bisa bener-bener. Kalau orang tua deket rumah kan mau naruh mobil di sini masih bisa. Karena di situ daerah banjir. Jadi kalau lagi banjir naruh mobilnya di sini. Oke, karena ini udah ditinggiin ya guys. Bener. Jadi udah nggak banjir gitu. lagi. Nah, di sini juga kan walaupun dia luas, terus kelihatannya ya udah simpel aja, polos, kan masih tetap ada dikasih pohon-pohon juga ya. Bener, ini tuh pohonnya sebenarnya emang biar agak sedikit kelihatan adem ya. Karena kalau nggak dikasih pohon akan panas banget gitu. Makanya ini fungsinya kita kasih pohon pakis Brazil. Adem gitu. lah. Adem, bener. Nah dari sini juga lebih kelihatan nih untuk fasadnya itu ya. Bener, dari sini pelananya udah kelihatan gitu ya, dan ini pun kita variasiin dindingnya itu nggak semuanya putih. Iya. Ini pakai materialnya itu RC wood plank gitu. Dan emang warnanya dibikin yang agak lebih terang ya Mbak? Lebih terang. Bukan yang coklat tua gitu. Bener, ya? yang coklat tua. Oke. Nah ini di sini kelihatan ada beberapa jendela. Ntar kita lihat di dalam aja ya, ada apa aja. Iya, ntar kita lihat di dalam. Karena ini banyak yang ngira nih Mbak, ini tuh ruangan terpisah, jendela ini. Oh iya, seakan-akan emang kayak gitu sih. Oh bener ya? Iya. Seperti terpisah emang. Padahal di dalamnya yang ntar kita lihat. Kita lihat tuh, nggak terpisah. Gitu. Oke, nah kita ke bagian sini dulu nih, ada yang menarik. Di bagian sini pun dindingnya juga beda ya Mbak? Ini dibuat semen expose aja gitu ya? Semen expose, tapi ini aslinya adalah cat dekoratif. Cat dekoratif itu aku yang ngecat sendiri. Wih, aku sering lihat di YouTube tuh tutorialnya aku coba, ternyata not bad lah. Berhasil. Emang jadi aku coba expose ya. Oke. Nah ini biasanya kalau ada yang menonjol kayak gini tuh pasti ada sesuatu di dalamnya bisa ada dibuka kan. Hidden gem. Dimulai dari sini. Oke, jadi kan karena di sini ada fasilitas yang kita pakai, jadi ada meteran air, kita simpen juga tertutup biar nggak kelihatan. Oke. Nah ini ada meteran gas, kita yang masang ini pun yang instalasi itu dari teknisi gasnya. Dan ini satu lagi itu meteran listrik. Semuanya ada rumah dan jadi kan kelihatan rapi ya. Tersamarkan. Ya. Oh benar. Nggak kelihatan nih kayak nggak kelihatan. Nah ini pintu menuju masuk ke rumahnya nih. Bukan di sana ya Mbak, tapi di sini. Bukan, benar di sini. Nah di bagian sini pun juga dindingnya kamprot nih, beda lagi. Bener, ini tuh ide aku juga untuk bikin beda dari dinding yang lain, sama kayak pagar, bagian dalamnya itu juga dikamprot manual gitu, itu biar nggak kelihatan cepet kotornya aja sih. Nah tapi yang bedanya lagi itu dinding sebelah sana itu pakai cat tekstur. Padahal ini bagian depannya tuh bukan kamprot loh, berarti depan sama belakang beda ya? Beda. Nah ini jadi juga nih, beda. Atasnya ternyata ini pakai PVC ya? PVC ya kalau PVC. ini ya. Ini udah desain dari arsiteknya juga. Tampak depan pakai besi WF, terus plafonnya pakai PVC. Dan kita pilih juga warnanya nyatu semua nyatu, ya? yang agak-agak terakota gitu, ikutin. Oke. Di sini juga ada roster lagi kayak yang di depan tadi ya Mbak? Bener, sama. Nah ini kan tadi kan udah dinaikin sebenarnya, tapi pintu masuknya dinaikin lagi ternyata. Iya, ada tangganya lagi untuk ke dalam. Jadi oke, ayo Mbak kita biar lebih tinggi. Oke. Masuk ke dalam, tapi ini pintunya juga lumayan tinggi nih Mbak. Ini kayu apa Mbak? Ini untuk pintu utamanya ini pakai kayu merbau. Ini tingginya 2,7, lebarnya 1 meter. Terus handle-nya ini bener-bener dibikin emang dari atas sampai bawah ya? Di atas sampai bawah dan mengikuti kayunya gitu. Ini pun konsepnya itu dadakan ya, karena dari gambar arsiteknya itu handle-nya masih handle yang bukan dari kayu gitu. Dan tingginya pun awalnya nggak nyampe 2,7. Nggak setinggi ini awalnya. Setinggi ini. Ini akhirnya karena kita mau sekalian full dari ceiling to floor, akhirnya ya udah kita bikin. Ayo Mbak kita masuk. Oke. Aku penasaran. Soalnya udah ada suara air-air di situ, ada kolam ikan kayaknya. Silakan masuk. Oh ya
ya, sebelum masuk aku mau ngasih tahu ntar bakal ada episode silaturahim di channelnya Mas Rizky Abadi di Ala House juga. Nanti ada aku di sana, jangan bosan ya nontonnya. Wih, asik banget Mbak. Walaupun udah masuk ke dalam rumah, rasanya nih masih ada di area outdoor ya. Masih ada di outdoor ya, padahal ini udah di dalam rumah ya. Kalau ini berarti tadinya mau dibikin taman tuh, kah atau gimana? Ini tuh emang sebenarnya jadi setyard ya, taman samping. Karena emang aku dari awal pengen ada bukaan, tapi nggak mau di belakang yang terbuka karena emang rumah ini itu belakangnya itu adalah tanah kosong dan sempat di rumah lama itu kemasukan biawak beberapa kali. Jadi aku mau tetap terbuka tapi nggak di belakang karena khawatir terulang Akhirnya juga. di samping. Akhirnya di samping Ditaruh dan jadi entrance gate juga. Iya, jadi begitu orang masuk bisa nunggu di sini dulu ya. Bener, Nyantai di bener, sini dulu nyantai. ya. Oke, pintu utamanya di sana soalnya. Iya. Cuman ada yang mau aku tanya ini Mbak. Apa ini tuh, Mbak? sebenarnya apa? Ini Boleh tahu nggak? ini bambu fonten, ini requestannya Pak suami sih. Yang penting ada suara-suara air gitu kan. Dan pengennya ini tamannya itu taman kering. Sebenarnya konsepnya sama kayak yang di depan tadi ya, bukan taman basah gitu ya. Bener, Biar bukan lebih taman gampang basah. perawatannya. Bener. Nah, kalau yang di atas ini emang ini dibiarin los sampai ke atas, jadi nggak ada atapnya ya Mbak? Nggak ada atapnya. Pengennya itu ada sirkulasi udara banyak yang masuk ke dalam rumah. Bener-bener, karena di sini kan roster, di situ juga. Jadi bener-bener masuk tuh dari depan ke sini, muter lagi. Iya, bener. Jadi bener-bener dari depan ke setyard ini nanti masuk lagi ke ruang yang sebelah ini. Nah, ini deckingnya pakai kayu apa ini? Kayaknya Ini beda. conwood. Oh, ini conwood. Warnanya juga beda ya guys. Ini kalau Oh, ini lebih coklat. dicat Paris Sander Brown kok nggak salah warnanya itu. Nah, kalau ini karena untuk mau entrance juga, jadi ada ininya ya Mbak? Benar, Ada atapnya. kita kasih atapnya, atap kaca. Tadi sempatnya itu mau ada pakai atap PVC juga, tapi kita pikir wah kalau PVC ntar cahayanya masuknya sedikit nih, Gelap ya akhirnya jadi ya? gelap. Kita kasihlah atap kaca juga. Nah, ini sebenarnya kan pintu ya, ini sliding door. Ini pintu Bener. utama yang ini atau yang ini Mbak? Ini pintu utamanya, Oke. ini nanti ke service area. Ke service area. Nah, sekarang kita masuk lewat. Sini, Sini. silakan masuk. Oke. Ini pakai sliding door yang emang tembus pandang kelihatan karena ya udah, karena nggak kelihatan ya dari Iya, luar ya. bener. Jadi kita tuh pengen yang terbuka tapi nggak orang tuh nggak banyak terekspos ya. Jadi makanya kita bikin taman dalam ini. Kalau kita mau santai-santai juga bisa, mau biasanya mungkin anak-anak bermain di sini. Karena bisa gitu. dibuka juga ini. Bisa dibuka. Oke, kalaupun ditutup sebenarnya kalau dari sini view-nya juga masih dapat ke arah sana ya Mbak. Bener. Jadi View-nya sayang banget masih kalau nggak dapat. pakai kaca ya. Iya. Karena emang kita ngincernya terlihat dari sudut ruangan dalam rumah ini. Bener. Nah, pas masuk ke dalam rumahnya bener-bener rumahnya kerasa bener luas banget ya. Nah, di dalam sini konsepnya emang bener-bener open space semua ya Mbak. Open space, Nggak ada jadi sekat. living dining sama kitchennya itu jadi satu biar kelihatan lebih luas lagi. Karena dulu konsep rumah, karena dulu rumah lama itu dapur itu lebih luas dan posisinya ada di belakang. Oke. Nah, Aku baru mau nanya itu. Oke. Ternyata sehati kita udah mulai sehati nih. Ada pertimbangan khusus apa nggak sih Mbak? Kenapa dapurnya ditaruh di depan? Mungkin teman-teman yang nonton bisa terinspirasi juga gitu kan? Bener-bener. Kenapa kita taruh dapur di depan itu? Karena dulu ceritanya dapur di belakang itu pasti kalau masak asapnya ke dalam rumah semua. Oke. Dan kita kan pengen ada yang langsung keluar, makanya ventilasinya cukup banyak ya di daerah dapur ini, yaitu bisa ke depan dan juga di samping. Itu kalau masak pun jadi langsung keluar gitu asapnya. Tapi aku juga setuju sih, karena kan ini di depan pun, tapi nggak langsung jalan ya depannya ini gitu. Nggak langsung jalan, Jadi ini benar. masih rumah sendiri juga. Masih gitu, rumah depannya. sendiri, dan ini kan juga lumayan jauh ya Mbak ya ukur dari depan gitu. Kadang suka ada yang nanya, kelihatan nggak sih kalau dari luar gitu? Apakah? Tapi menurut kita karena ini juga udah kita tutup pakai wooden line, jadi nggak masalah sih kita di depan. dapur Bahkan di pun. sini juga masih ada bukaannya. Ini bisa dibuka ya Mbak? Maaf Bisa. ya? Ini Oh. kaca yang bisa dibuka, yang ini jendelanya jendela mati. mati. Nah, terus pas masuk nih, ada sebenarnya kan kalau dari tadi mungkin kebanyakan aku ngeliat warna terakota ya. Benar. Tiba-tiba tuh dapurnya warnanya tuh agak gelap, abu-abu gitu. benar. Sebenarnya mood board ininya tuh apa sih Mbak warnanya untuk rumahnya? Mau ada warna apa aja? Mau warna apa aja. Sebenarnya tuh di dalam tuh pengennya itu yang tadi karena kita bilang maunya industrial, jadi lebih banyak tuh maunya kayak yang hitam, abu-abu, tapi tetap ada unsur coklatnya dari skandingnya gitu kan. Emang storage semua ya Mbak di atas sini? Storage semua gitu. Dulu awalnya konsepnya itu di sini yang kulkas, tapi karena aku butuh storage lebih, akhirnya kita putuskan untuk bikin storage ini.
Oh ya Mbak, tadi aku lupa. Jadi ini tuh kita kasih juga untuk ventilasi itu kan biasanya pakai aluminium ya. Iya benar. Ini karena kita nggak mau pakai aluminium, kita pilih untuk dilubangin aja gitu. Oh iya ini Jadi kelihatan lebih minimalis. Kecil. Benar. Ini fungsinya untuk ventilasi lubang-lubang ini. Benar, karena di situ gas juga ya. Gas. Jadi harus ada ventilasi. Ada ventilasi. Dan ini langsung bersebelahan dengan meja makannya. Benar, langsung bersebelahan dengan meja makan. Asik banget sih ini. Ini di sini aja masih Kalau di kedengaran sini airnya ya. iya. Tapi kedengaran ada. Langsung kedengaran goreng airnya. gitu. Iya, Kayak lagi benar. makan di mana gitu. Nah, di sisi sebaliknya ini tuh benar-benar luas banget living roomnya, Mbak. Benar. Ini tuh emang ya udah dibikin los aja ya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa, dan kita emang kan tadi konsepnya awalnya pengen open space karena tahu dulu rumah lama itu ruangannya sempit-sempit dan dapurnya lebih luas, living roomnya lebih kecil, jadi kita emang mau deh kita rumahnya open space untuk saat ini, dan pengennya juga langsung ada taman indoornya. Oke, jadi kalau dulu lebih bersekat-sekat gitu ya. Lebih bersekat-sekat. Jadi sekarang lebih lega. Lebih lega. Dan lagi nih kalau aku ngeliat ceilingnya tuh bener-bener tinggi banget. Itu berapa Mbak, sampai ujung yang tinggi itu? Tingginya itu sampai ujungnya 6,3 meter. Wow, ini kasih mezanin aja Mbak. Iya. Masih bisa ya Mbak ya? Bisa. Benar-benar. Nah di dalam juga masih pakai cat yang sama dengan yang depan tadi ya? Yes, ini cat dekoratif ini aku yang ngerjain. Nah ini Mbak Adisi? Aku yang ngecat dari ujung sini sampai dapur. Wow. Karena ini masih terjangkau tingginya, jadi aku yang kerjain. Oke, ini kita kayaknya kesini dulu. Tadi kan kita udah mention juga sempat di luar ini service area kan? Oh, kesini dulu. Oke, service area. Ini service area. Ini ruang service areanya. Oh, iya benar-benar. Sampai sini juga ini kelihatan nih. Masih kelihatan tuh taman di sebelah tadi kelihatan karena tamannya. ini roster yang tadi kita mention ya Mbak ya. Benar. Jadi dari berbagai sudut ruangan, taman ini tetap terlihat gitu. Tetap terlihat. Jadi di sini juga ada pintunya sendiri ya Mbak ya, yang tadi itu ya. Benar, tadi dari Setyard itu kan ada 2 pintu. Nah ini pintu dari Setyard menuju ke ruang Servis, berarti khusus. Jadi kalau Ada privasinya jadi dia. Betul, setuju. Nah di atas ini juga dikasih atap ini sama kayak tadi ya Mbak ya, pakai tempered glass juga nih. Ini yang depan itu kaca, kalau ini itu solar flat. Kenapa tuh Mbak kok beda? Meminimalisir budget juga. Betul, setuju sih. Tapi sama-sama bisa ngeliat langit ya. Sama-sama bisa melihat langit. Karena clear juga nih. Nah, berarti kalau di sini tuh ada apa aja Mbak? Di sini ada ini kamar mandi ART-nya. Nggak yang kecil banget Nggak gitu kecil ya? banget Iya, ya, masih cukup banget. Cukup banget luas. Dan ini ada gudang. Banyak tersimpan barang-barang ya, jadi nggak bisa dibuka. Dan ini ada kamar ART-nya. Oh, oke. Dan kita kasih skylight karena emang ini adanya posisi di pojokan biar nggak terlalu pengap dan sesak gitu ya, akhirnya kita kasih skylight. Berarti jendelanya tuh ditaruh di atas gitu lah. Benar. Yang diganti di atas. Iya. Tetap ada cahaya masuk. Sampai sini juga lantainya beda nih. Beda, ini emang kita bedain dengan ruang tamu untuk menandakan ini ruang service area gitu. Terrazzo lebih ke white terrazzo. Ini kalau jemur di sini udah cepet banget keringnya nih pasti. Bener. Kita berjemur di sini. Kalau kita nyuci sore pun paginya udah kering gitu, meskipun nggak ada matahari ya. Oke. Nah, kita kesini dulu nih, ke taman dulu kayaknya. Taman ini kan bukaan ini cukup lebar juga ya. Bener. Dan pasti kan ada resiko juga ya Mbak. Ada Ketika resiko. udah siang kayak gini jadi cukup panas nih yang rasanya. Bener. Nah, itu seperti apa Mbak pertimbangannya? Dari gambar desain arsiteknya itu emang udah dibikin luas, dan dulu sempat request kenapa nggak usah luas-luas deh gitu kan, karena pasti bener akan panas. Tapi ada masukan lagi kalau terlalu sempit nanti jadi kurang fungsional nih, kurang berfungsi sirkulasi cahayanya gitu masuk, akhirnya tetap seperti ini. Akhirnya gitu. dipilih seperti ini. Kalaupun panas kita udah fungsiin pakai kipas angin aja. Masih ada solusinya berarti. Bener. Udah ada resiko ini, solusinya apa gitu ya Mbak? Benar. Oke. Jadi di sini ya udah apa sama ya Mbak, ini tempered glass atau solar flat? Ini kaca. Oh, ini kaca juga. Ini tempered glass yang 10 mili. Aman buat diinjek berarti nih kalau ini dibersihin. Ini juga request dari kita, aku sama Pak suami maunya tuh ada taman indoor di dalam. Biar emang kita lebih adem aja kelihatannya kalau ada yang hijau-hijau. Benar. Karena taman ini pun emang kelihatan dari semua sisi rumah ini ya. Iya, jadi pas masuk pun langsung ngeliat ke arah sini tadi. Oke, nah ini ada ruangan yang di pojok, nyempil sedikit. Ini ruangan apa Mbak Adisi? Ini kerja kita ya? sebut ruang pojok kerja. Oke. Karena posisinya ada di pojokan dan ruangannya juga nggak terlalu kelihatan luas, hanya sekitar 2,5
meter kali kurang lebih 2,8 kayaknya. Oh, oke. Di sini sambil kerja sambil ngeliat taman hijau-hijau ya Mbak ya. Asik Bener, banget. jadi view-nya kalau kita kerja buka laptop sambil ngeliat yang hijau. Biar Sesekali ya, nggak Sesekali, jenuh gitu nggak ya. jenuh. Oke, sekarang kita lanjut ke sisi sana. Iya. Ada banyak pintu di sana. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke sini nih Mbak. Banyak pintu, kita ke pintu yang ini dulu kali ya. Iya. Ini Kamar tidur? itu kamar anak yang kedua. Oh, tapi nggak ada kasur aku lihat-lihat Mbak. Iya, karena ini emang belum Masih kecil ya masih anaknya ya? kecil dan masih jadi area bermain. Oke. Dari kamar ini enak, view-nya juga langsung ke taman. Iya nih aku indoor. baru mau mention. Bener-bener gede banget jendelanya, langsung ke taman. Iya. Jadi bisa say hi sama yang lagi kerja. Hai. Dari sini bisa. Bener. Cukup lega emang dibikin. Ya udah los aja gini emang buat Luas bermain aja ya. karena untuk masih bermain anak-anak. Oh ini yang tadi. Mbak Adi cerita, bener. aku jadi ingat. Ini awalnya aku coba dulu nih untuk cat dekoratif bikin sendiri. Pas aku coba ini kok bagus ya gitu di baru sedikit tuh belum satu dinding ya, baru sedikit tuh pas aku coba kok bagus, akhirnya keterusan. Oke, jadi ini adalah hasil karya Mbak Adi sampai atas Mbak. Sampai atas, bener aku sampai naik tangga lah pokoknya. Keren banget. Ini guys hasil karyanya guys, Keren. portofolio. Kalau ada yang mau ya, hubungin nomor di bawah ini. Oke. Boleh. Di sebelah kamar juga berarti Mbak. Ini juga kamar. Ini kamar anak yang pertama. Oh ukurannya kayaknya mirip ya? Bener, sama dengan ruang anak yang Berapa kali berapa kedua. tadi, Mbak? Ini 3 meter kali 3 meter. Oh sama ya berarti Sama. ya. Oke, kalau di sini konsepnya kayaknya beda, ada warna beda lagi, ada biru gitu. Bener. Sebelah yang biru tuh sebelah ini agak kayak hijau-hijauan sedikit ya. Iya. Jadi emang agak dibedain aja karena sama-sama dua anaknya cowok. Kira-kira apa sih yang agak ngebedain? Akhirnya yang di sini ke hijau-hijauan, di sini ke biru-biruan gitu. Dan di sini ada skylight Ada lagi. skylight karena di sini nggak ada jendela, jadi kita kasih skylight biar tetap kalau siang hari itu cerah gitu. Dari sisi sininya emang full ini buat apa? Lemari sama meja belajar. belajar. Nah, jadi kita emang rencananya maunya itu dibuat sampai dia dewasa gitu. Jadi emang nggak konsepnya anak-anak banget. Dan dibikin warnanya emang udah netral aja biar Iya, bener, netral. panjang gitu ya. Bener, panjang. Ini juga untuk dindingnya cat Lagi. dekoratif juga. Tapi sama apa beda? Sama ya? Beda. Sama? Ini pengerjaannya sih sama. Beda warna aja dengan sebelah. Lucu. Kayak wallpaper ya kalau dari jauh ya? Kayak wallpaper. Karena emang pengennya ini tuh satu ruangan nggak mau sama semua gitu, nggak polos menonton. Ada variasi warna kombinasinya Iya, ada ya. kombinasinya. Oke. Kita lanjut lagi ke sebelah. Kalau ini beda pintunya nih kamar mandi kayaknya. Iya benar, karena udah kelihatan ya ini pintunya pintu aluminium pakai kaca fluted moru ya. Jadi ini kamar mandi. Oh, aku masuk ya Mbak? Iya silakan. Ini Kamar mandinya emang apa dipilihnya banyak apa hitam putih gini ya Mbak? Benar. Warnanya. Konsepnya kan yang dari awal industrial, jadi emang lebih karena yang pakai keramik pasti akan lebih baik di kamar mandi, jadi kita bermainnya di keramik kamar mandi hitam putihnya. Variasi ya. Variasinya, bener. bener. Dan lagi-lagi ada skylight-nya tuh di atas. Jadi hampir semua ruangan kayaknya ada Hampir sobekan di semua atasnya ruangan. ya. Iya bener, karena biar cahayanya masuk semua ya. Karena jendelanya di sini nggak ada ventilasi keluar juga, jadi kita solusinya adalah pakai skylight dan exhaust. Iya benar-benar. Jadi nggak lembab juga ya lembab. di kamar mandinya. Bener, nggak lembab. Oke. Dari tadi aku belum bahas lantainya nih Mbak. Lantainya ini pakai Oh, ukuran iya, 60 kali 120 atau Iya, benar? ini lantainya pakai ukuran granit 120 kali 60 gitu. Kelihatannya kalau dari dapur ke taman indoor tuh jadi luas banget ya karena kan keramiknya memanjang, Iya. jadi lebih kelihatan luas. Emang lagi. disusunnya memanjang ke arah sana ya, Iya. sesuai dengan ruangannya kan memanjang ke sana Bener, gitu ya. heeh. Oke. Jadi makin luas lagi. Makin Keren luas aja. lagi. Ini sekarang kamar Mbak Adi sih pasti. Iya, ini yang terakhir adalah Ini berarti kelihatan sisi tembok yang dari depan tadi. bener. Oke, sekarang Karena kita tadi lihat. kan kelihatan ada jendela besar di luar. Nah, bisa diceritain nggak nih Mbak, kamarnya pas masuk langsung ada walk-in closet ya? Ada walk-in closet gitu. Jadi kita emang rencananya pengen punya tempat sendiri karena kan kita pakai furniturnya tuh yang
sebagian itu adalah furnitur lama dulu, ya kan? Oh, Jadi, bawaan yang lama ya. dan emang kita kan pakainya jati rata-rata. Kalau misalkan nggak ditempatin satu tempat, takutnya kelihatannya akan lebih berantakan gitu ya. Akhirnya kita buatlah si walk-in closet ini untuk menyimpan baju-baju dan lemari. Biar kepisah lebih juga areanya ya. Bener. Nah, di pojokan ini berarti tuh yang kelihatan tadi dari luar kan? Iya, Yang sering dikira orang area terpisah. Padahal ini masih satu ruangan, cuman hanya ya beda ini aja. Dari luar emang fasadnya berbeda gitu. Bener. Kayak terpisah gitu, ada pembatasnya. Iya. Nah, oh ini juga gypsum ya Mbak? Ini pakainya gypsum. Nah, kenapa kita pakai gypsum? Sebenarnya awalnya itu pakai tembok. Tapi kita pikir kok kayaknya kalau tembok space-nya akan makan banyak ya, minimal kalau pakai tembok itu 20 cm ya. Kalau pakai gypsum ini bisa lah sekitar 10 cm atau pertimbangannya itu. Karena jadi biar kita memanfaatkan space-nya, meskipun kita bisa pakai 5 cm aja tuh udah lumayan gitu ya. Dan ini pun kalau pakai gypsum bisa kalau suatu saat kita mau berubah ya layoutnya ya. Mau berubah masih bisa. Gampang. Dibongkarnya tinggal hancur udah. Oh iya, Mbak Mifta, ini satu lagi, ini juga aku cat sendiri, cat dekoratif ini dan ini. Ini satu ruangan walk-in closet ini. Suka berkreasi emang anaknya ya. Aku cat dekoratif. Semuanya sendiri. Wow. Keren. Ini karena iseng aja sih. Tapi jadi loh. Jadi ya. Bagus. Nggak tahu kelihatan nggak nih di kamera. Nah, masuk ke dalam sini nih area untuk kasurnya ya Mbak ya? Kasurnya. Jadi ini ukurannya sebenarnya dari satu ruangan kasur ini ke walk-in closet itu sekitar 4 meter kali 4,2 di kawasan. Belum termasuk kamar mandi yang ada di sini. Belum termasuk dengan kamar. Nah, kalau di sini tuh view-nya juga enak nih, langsung ke depan ya. Cuman nggak langsung ke jalan. Nggak langsung ke jalan, karena masih ada space taman tadi. Masih ada jedanya gitu. Masih ada jeda. Nah, sekarang di sini nih kamar mandinya lagi-lagi tuh ada warna hitamnya dari tadi kalau kamar mandi ya. Iya benar. Jadi emang kita masuk ke kamar mandi. Emang kita tuh rencananya kita pengen ada warna hitam ya gitu, ada semi industrialnya. Akhirnya yaudah deh kita pilih keramik-keramik yang ada hitamnya gitu. Dan di sini juga ada skylightnya. Berarti ini tuh kan persis di sebelah kamar mandi yang satunya ya. Ukurannya juga mirip kayaknya. Cuma layout kamar mandinya aja beda ya. Jadi ini tuh kamar mandi ini sebenarnya dulu nggak ada konsepnya. Oh gitu. Di layout itu nggak ada. Tapi ini tambahan ketika sudah proses bangun, kok baru berpikir kok kayaknya kita butuh kamar mandi sendiri. Kok di dalam ya. Kok nggak ada kamar mandi utamanya. Akhirnya kamar mandi anak ini kita bagi dua, dan kamar anak kita perkecil sedikit gitu. Jadilah 2 kamar mandi tadi, kamar mandi depan dan kamar mandi utama. Ukurannya sama kurang lebih. Dan di atas ini tuh dak-dakan tempat penyimpanan toren. Oh, di atas ini persis. Oke. Oke, ini kita udah di sesi akhir, biasanya ngebahas budget nih Mbak. Pasti pada pengen tahu nih, berapa sih biayanya untuk membangun rumah ini gitu? Biayanya itu kan kalau kurang lebih dengan luas bangunannya itu di 123 meter persegi, itu hampir kenanya itu di 5 jutaan per meter. 5 juta per meter. Kalau di total itu sekitar 670-an lah. Itu belum termasuk isinya ya? Itu beberapa sudah include dengan isi kitchen set, itu udah ada sih. Cuman kalau ini kan kita furniture emang terpisah, jadi ini belum termasuk. Belum termasuk ya, karena juga kayak mungkin ngisinya juga bertahap gitu ya. Iya benar, kita ngisinya tuh bertahap. Dari awal kita nempatin itu kita kan pakai yang kita bilang pakai reuse furniture yang lama, kita pakai yang ada. Akhirnya seiring waktu ya kita mulai nyicil ruang kerja, kamar anak gitu. Dan tadi Mbak Adisi juga sempat cerita sebenarnya pakai jasa arsiteknya tuh hanya untuk fasad ya kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana Mbak? Iya benar, jadi untuk arsiteknya itu dari awal kita emang kayaknya butuh emang yang ahli untuk bisa gambar untuk bagian fasad gitu. Jadi kita arsiteknya itu emang hanya untuk fasad dan juga kerangka kerja layout gitu ya, untuk ngebantu tukangnya saat operasional gitu. Tapi untuk dalamnya? Untuk dalamnya secara itu detailnya gitu? Secara detailnya kayak taman indoor dan juga beberapa interior itu dari kita sendiri. Jadi pure arsiteknya hanya fasad dan layout aja. Oke. Dan untuk kalau itu berarti tadi belum termasuk include jasa arsiteknya ya? Udah ya?
Itu udah, Oh, udah ya? sudah. Udah semuanya ya? Udah. Oke. Dan itu dibangun di tahun 2000 Tahu bangunnya itu 2023 bulan Juni tahun lalu sampai Juni 2024. Oh, 1 tahun berarti. Iya, 1 tahun. Itu makanya pembangunannya ini seharusnya rencana itu 8 bulan kurang lebih mundur. Karena 4 beberapa bulan hal ya? drama. Jadi 1 tahun. Benar. Oke, tapi puas nggak Mbak dengan rumahnya sekarang Alhamdulillah. setelah jadi? Alhamdulillah puas banget karena nggak expect sih, karena kan kita interior semuanya kita sendiri, bahkan kayak ada beberapa kayak tadi ini kita cat dekorasi itu sendiri, dan itu Bahkan ngecat sendiri ya? Bahkan ngecat sendiri, jadi itu kayak puas sih banget gitu ya. Ada kepuasan Ada tersendiri kepuasan ya? tersendiri, benar. Oke. Jadi emang karena semuanya interior itu kita yang konsepin, termasuk kayak side yard tadi itu juga kita. Kalau masih ada teman-teman yang penasaran dan mau nanya lebih detail lagi, bisa ke Instagramnya apa Mbak? Alohos, lo.host. Oke, bisa langsung tanya ke Mbak Adisi aja. Iya. Makasih ya Mbak udah Sama-sama. mau collab di Inspira Homes. Terima kasih banyak Bang. Teman-teman juga makasih yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe, like dan komen kita ke rumahnya siapa lagi ya. Dan follow Instagram kita juga, Wicakson dan Miftah Janah, Instagram Inspira Homes dan TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Hancurkan bangunan lama itu dan sorry. Ada gue Rainer akan ketoprak lewat. Pengen ku panggil deh rasanya. Bang, beli bang.